Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ini untuk membagikan informasi-informasi tentang obat atau tentang farmasi sekitar kefarmasian. Sebelum saya memulai materi ini, saya ingin teman-teman untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk teman-teman bisa mengetahui seputar ilmu tentang farmasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang penggolongan obat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Putri dengan NIM D1 B121007 kelas 02 Fakultas Farmasi yang berkuliah di Universitas Mediolanum Makassar. Sebelum kita masuk ke inti tentang penggolongan obat, pertama-tama saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih obat itu. Pengertian obat yaitu bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Obat juga dapat diartikan yaitu zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunanya. Setiap obat punya tujuan manfaat namun juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan. Oleh karena itu, gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai dan kenali obat dengan baik dengan cara memperhatikan informasi yang menyertainya. Nah, di sini teman-teman, apabila kita salah menggunakan obat, maka itu akan memberikan efek samping yang menyebabkan kerugian untuk kita tersendiri. Makanya pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat sehingga kita dapat menyesuaikan diri menggunakan obat dengan baik dan tepat. Penggolongan obat secara luas dibedakan berdasarkan beberapa hal. Di antaranya yaitu yang pertama penggolongan obat berdasarkan jenisnya, yang kedua penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat, yang ketiga penggolongan obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian, yang keempat penggolongan obat berdasarkan cara pemakaian, yang kelima penggolongan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan, selanjutnya penggolongan obat berdasarkan daya kerja dan terapi, selanjutnya yaitu penggolongan obat berdasarkan asal obat dan cara pembuatannya. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Penggolongan obat berdasarkan jenisnya atau penandaan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu obat bebas, yang kedua obat keras, yang ketiga obat bebas terbatas, yang keempat yaitu obat psikotropika dan narkotika. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing tentang penggolongan obat berdasarkan jenisnya tersebut. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas yaitu obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Zat aktif yang terkandung di dalamnya cenderung relatif aman dan memiliki efek samping yang rendah. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam yang terdapat pada kemasan obat. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada logo hijau bulat tepinya bergaris hitam. Contohnya itu Sanmol atau paracetamol, Diateps, Selusol, Sanmak dan lain-lain. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Tempat penjualan di apotek dan toko
obat berizin pada obat bebas terbatas, selain terdapat tanda lingkaran biru, diberi pula tanda peringatan untuk aturan pakai obat, sehingga obat ini aman digunakan untuk pengobatan sendiri. Tanda peringatan terdiri dari 6, yaitu berupa persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam sebagai berikut contoh. Di sini ada 6, dan akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu P nomor 1. Awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Maksudnya di sini kita harus membaca aturan pakai pada obat yang telah diberikan di apotik atau obat yang telah ditulis di apotik. Yang kedua yaitu P nomor 2. Awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Nah, di sini maksudnya obat tersebut hanya obat kumur, kemudian langsung dibuang, tidak dapat ditelan. Yang ketiga yaitu P nomor 3. Awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Contohnya di sini salep tidak dapat digunakan pemakaian dalam tubuh, dimakan ataupun ditelan. Itu hanya digunakan pada permukaan kulit atau pada luar bagian badan. Yang keempat yaitu awas obat keras hanya untuk dibakar. Yang kelima yaitu awas obat keras tidak boleh ditelan. Yang keenam yaitu awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Nah, di sini perbedaan dari obat bebas dan obat bebas terbatas yaitu pada tempat penjualannya. Obat bebas tempat penjualannya dapat di apotek-apotek bebas atau di penjualan umum. Beda dengan obat bebas terbatas, tempat penjualannya di apotek dan toko obat berizin. Toko obatnya harus berizin. Selanjutnya yaitu obat keras. Obat keras yaitu obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ciri-cirinya yaitu bertanda lingkaran bulat merah dengan tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepinya. Obat ini hanya dijual di apotik dan harus dengan resep dokter pada saat membelinya. Contohnya yaitu seperti gambar tersebut. Di situ ada simvastatin, ada chlorpromazin dan lain-lain. Selanjutnya yaitu obat psikotropika dan narkotika. Obat ini hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran putih bergaris tepi merah dan simbol berwarna merah di dalamnya. Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi atau menghayal, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek simulasi merangsang bagi para pemakainya. Narkotika tersendiri yaitu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi, atau timbulnya hayalan-hayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi para pemakainya. Nah, teman-teman, di sini pada 4 golongan ini berdasarkan jenisnya ini kita dapat mengambil kesimpulan yaitu mereka memiliki 4 perbedaan. Yang pertama tadi obat bebas. Obat bebas itu bisa dibeli tanpa resep dokter, tetapi dan penjualannya juga dapat bebas di tempat bebas. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas di sini memang bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter, tapi kita harus memperhatikan 6 peraturan tadi. Kemudian pada obat bebas terbatas hanya dijual pada apotik dan toko obat yang berizin. Toko
obat yang bersin ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu obat keras. Obat keras di sini diperoleh hanya dengan resep dokter. Nah, teman-teman farmasi yang bekerja di apotek harus memperhatikan obat seperti kayak antibiotik. Antibiotik ini sering pasien atau masyarakat umum membelinya secara bebas, tetapi teman-teman dapat mengedukasi kepada pasien bahwa obat ini harus memiliki resep dokter karena obat ini harus diminum secara teratur. Makanya harus dibeli dengan menggunakan resep dokter, dan resep dokternya disimpan supaya tidak dibeli secara global. Selanjutnya yaitu obat psikoterapi dan narkotika ini juga harus dibeli menggunakan resep dokter karena obat ini memiliki efek ketergantungan yang dapat membahayakan kita. Nah, di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua, kalian semua, bahwa obat tidak dapat dibeli secara sembarangan. Obat itu memiliki efek samping yang dapat merugikan kita semua. Jadi dari materi tadi, dari informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman tadi, bahwa obat ini memiliki 4 golongan harus diperhatikan sehingga kita semua dapat menggunakan atau mengobati diri kita sendiri dengan cara penggunaan obat yang tepat dan baik, sehingga kita tidak dapat